warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan materi di pembelajaran selanjutnya, yaitu masih tentang sudut ya. Semoga kalian masih terus bersemangat meskipun kita belajar masih melalui daring ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita bersama-sama untuk menambah keberkahan di hari Jumat ini, yuk bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Ustazah mau melanjutkan materi tentang sudut, Ustazah mau menyampaikan dahulu yaitu tentang tujuan pembelajaran hari ini. Nah, Ustazah setelah nanti kalian mendapatkan materi tentang sudut, Ustazah harapkan kalian dapat yang pertama mengukur sudut dalam segitiga dan persegi panjang. Yang kedua yaitu dapat mengetahui cara mengukur besar sudut tanpa menggunakan busur derajat. Yang ketiga, dapat menghitung besar sudut pada bangun datar. Nah, sudah siap ya kita belajar? Disiapkan buku pelajarannya, yaitu buku tema satunya, dibuka di halaman 127. Ya, di sini di kegiatan ketiga pada buku kalian, yaitu tentang mengukur sudut dalam pada segitiga dan persegi panjang. Nah, pada kegiatan ketiga ini kita akan melakukan sebuah percobaan untuk menentukan atau untuk mengukur sudut dalam segitiga. Ya, caranya yaitu bahan yang disiapkan yang pertama yaitu satu lembar kertas origami. Yang kedua, lipat menjadi dua bagian lalu digunting. Nah, setelah digunting menjadi dua buah segitiga. Yang ketiga yaitu ambillah salah satu bagian, kemudian berilah nomor di setiap ujungnya. Ya, di sini Ustazah kasih nomor 1, 2, dan 3. Setelah diberi nomor, yang keempat, potonglah segitiga menjadi 3 bagian di setiap sudutnya, di setiap sudutnya kita potong. Yang kelima, susunlah sudut tersebut sehingga membentuk sudut 180 derajat. Setelah kita potong, kita gabungkan, nah membentuk sebuah sudut 180 derajat. Nah, dari percobaan menggunakan kertas origami yang digunting menjadi segitiga, kita dapat menyimpulkan bahwa jumlah seluruh sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Yang kedua, jumlah seluruh sudut pada persegi panjang adalah 360 derajat. Ya, di pembelajaran sebelumnya di hari Jumat kemarin kita sudah belajar ya tentang sudut, pengenalan sudut, dan cara mengukur sudut serta satuan sudut. Nah, sekarang kita akan belajar mencari atau menentukan salah satu sudut pada segitiga ataupun pada segi 4 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan yaitu dengan menghitung cara menghitung besar sudut. Kalian bisa buka di halaman 128. Nah, cara menentukan besar sudut tanpa mengukur. Kalau kemarin kita menentukan besar sudut dengan menggunakan busur derajat. Nah, kalau sekarang tanpa mengukur atau tanpa menggunakan busur derajat.
Nah, yang perlu diingat yaitu jika jumlah besar sudut segi 4 itu adalah 360 derajat. Ya, ini sudah jadi kepastian ya, sudah jadi patokan. Jadi jumlah besar sudut segi 4 itu adalah 360. Dan jumlah besar sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, caranya dengan menggunakan rumus yaitu jumlah besar sudut dikurangi besar sudut yang diketahui, itu sama dengan besar sudut yang belum diketahui. Nah, ini rumusnya ya. Jadi untuk menentukan atau untuk menghitung besar sudut yang belum diketahui, itu caranya yaitu jumlah sudut jumlah besar sudut dikurangin besar sudut yang diketahui ya. Nah, sebagai contohnya biar kalian lebih paham lagi, sini masih di halaman 128 ya. Di situ ada gambar seperti layang-layang ya. Diketahuinya sudut A 86 derajat, sudut B 120 derajat, sudut D 120 derajat. Nah, yang belum diketahui adalah sudut C. Jadi kita menentukan besar sudut C adalah dengan rumus tadi, besar sudut. Nah, ini jumlahnya berapa? Karena bentuknya segi 4, berarti 360 dikurangin besar sudut yang diketahui adalah sudut B-nya 120 derajat, sudut A-nya 86, sudut D-nya 120 derajat. Jadi, besar sudut C adalah 360 derajat dikurangin 120 derajat dikurangin 86 derajat dikurangin 120 derajat sama dengan 34 derajat ya. Oke, sekarang yang kedua, soal yang kedua. Di sini ada sudut EFG ya. Jadi yang sudah diketahui adalah sudut E 110 derajat, sudut G 37 derajat. Nah, untuk menentukan besar sudut F itu adalah karena ini berbentuk segitiga, jumlah besar sudut segitiga itu tadi berapa, Nak? Betul, 180 derajat. Jadi 180 derajat dikurangin besar sudut yang diketahui adalah 110 derajat dikurangin lagi 37 derajat sama dengan 33 derajat. Jadi besar sudut F adalah 33 derajat. Oke, contoh yang ketiga adalah sudut yang diketahui sudut H 80 derajat, sudut I 65 derajat, dan yang belum diketahui adalah sudut C. Jadi kita menentukan besar sudut C adalah karena bentuk gambarnya itu segitiga, jadi jumlah sudut segitiga 180 derajat dikurangin 80 derajat dikurangin 65 derajat sama dengan 35 derajat ya. Paham ya, Nak? Mudah-mudahan ya. Nah, sekarang kita lihat lagi di halaman 130. Nah, tentukan besaran sudut yang belum diketahui tanpa menggunakan busur. Nah, sekarang tanpa menggunakan busur ya. Oke, ini saja ambil dua contoh soalnya, yaitu gambar yang pertama yaitu besar sudut ABC ya. Yang diketahui di sini besar sudut A 45 derajat, sudut B 45 derajat, dan yang belum diketahui adalah sudut C. Nah, besar sudut C adalah karena bentuknya segitiga, berarti 180 derajat dikurangin 45 derajat dikurangin 45 derajat sama dengan berapa? Yuk dihitung. Betul, 90 derajat. Nah, sekarang soal yang kedua.
Nah, soal yang kedua ini Ustazah ambil di gambar seperti layang-layang, yaitu HTSR ya. Nah, di situ diketahui 3 sudutnya, yaitu sudut R 70 derajat, sudut H 110 derajat, dan sudut T adalah 70 derajat. Berarti untuk menentukan besar sudut S sama dengan, ingat, besar atau jumlah sudut dalam segi 4 itu adalah 380. Jadi 380 dikurangin sudut yang diketahui, yaitu 110 derajat dikurangin 70 derajat dikurangin 70 derajat sama dengan 110 derajat. Oke, tadi paham lagi ya. Nah, sekarang dilihat lagi di halaman 158 ya. 158. Oke. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini gambarnya seperti jajar genjang ya. Diketahui besar sudut K 72 derajat. Ya, sudut K itu sama dengan sudut M, besarnya sama yaitu 72 derajat. Sudut N adalah 108 derajat. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah besar sudut L. Nah, karena jumlah sudut dalam bangun datarnya ini berbentuk segi 4, yaitu 360 ya, 360 derajat, berarti sama dengan 360 derajat sama dengan sudut K ditambah sudut L ditambah sudut M ditambah sudut N. Berarti 360 derajat sama dengan 72 derajat ditambah sudut L-nya belum diketahui, tetap ditulis sudut L ditambah sudut M-nya 72 derajat ditambah sudut N-nya 108 derajat. Jadi besar sudut L adalah 360 derajat dikurangin sudut yang diketahui tadi dijumlahkan, 72 derajat ditambah 72 derajat ditambah 108 derajat. Jadi sudut L sama dengan 360 derajat dikurangin 252 derajat sama dengan 108 derajat. Jadi besar sudut L adalah 108 derajat. Ya, itulah cara menghitung besar sudut pada bangun datar. Ya, caranya sama dengan yang sebelumnya. Nah, di sini Ustazah ambil salah satu contohnya, yaitu ya. Salah satu contohnya yaitu di nomor 3. Hitunglah besar sudut dalam pada bangun datar berikut ini ya. Oke, yang diketahui adalah sudut A, karena ini berbentuk siku-siku, berarti sudut siku-siku berapa nak kemarin? Betul, 90 derajat. Sudut B juga bentuknya siku-siku, yaitu besarnya 90 derajat. Sudut C 75 derajat. Berarti yang belum diketahui adalah besar sudut D. Nah, besar sudut D itu sama dengan 360 dikurangin besar sudut yang diketahui, yaitu 90 derajat, ya kan? Dikurangi 90 derajat lagi, dikurangi 75 derajat. Ya, bisa juga sudut D adalah 360 dikurangin dalam kurung 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 75 derajat. Kalian jumlahkan dulu yang di dalam kurung. Berarti besar sudut D adalah 360 derajat dikurangin 225 derajat sama dengan, betul, 105 derajat.
Jadi besar sudut L adalah 105 derajat. Paham? Anak-anak yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan dapat memahami ya apa yang Ustazah sampaikan tentang sudut untuk hari ini. Ternyata di dalam keseharian kita sering berhubungan dengan berbagai benda yang mempunyai sudut, ya, di rumah maupun di sekolah. Kita juga bisa menemukan sudut pada benda-benda tertentu, seperti sudut pada lantai rumah ataupun pada sekolah kita. Bisa juga sudut dalam atap rumah kita, ya. Nah, sekarang selain pada kehidupan sehari-hari, ketika kita sholat pun, ya, gerakan sholat ketika ruku dan sujud itu juga membentuk sudut kalau gerakan kita benar. Nah, ini sudah tercantum di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi atau yang artinya, dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Nah, ternyata gerakan rukuk dan sujud adalah gerakan di dalam sholat yang membentuk sudut tertentu. Nah, gambaran rukuk dan sujud sebagai berikut. Ya, jadi gerakan sholat sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita, ya. Jika gerakan sholat kita benar, maka besar sudutnya juga benar. Contohnya, pada saat rukuk, posisi punggung harus 90 derajat atau membentuk sudut siku-siku. Jika gerakan sholat kita benar, maka akan memberikan manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Masya Allah ya. Selain mendapatkan pahala, ternyata sholat juga dapat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Ayo, jangan sampai ditinggalkan sholat 5 waktunya, ya. Tetap semangat ya. Nah, hari ini cukup sekian pembelajaran dari Ustazah. Kalian bisa berlatih untuk mengerjakan soal-soal yang ada di buku tema 1, terutama pada pelajaran matematika. Insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian, ya. Tetap semangat. Nah, jangan lupa juga selalu menjalankan protokol kesehatan dimanapun kita berada, yaitu dengan melaksanakan 5M. Apa saja itu 5M? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan, ya. Semoga kita terhindar dari berbagai macam bahaya, ya. Nah, sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ya apabila masih banyak sekali kekurangan dalam penyampaian materi untuk hari ini, ya. Tetap semangat dan tetap selalu menjaga iman dan iman kita, ya. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.